Masyarakat Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi pemilihan presiden 2019. Ada 16 partai yang akan ikut serta di dalamnya. Nah, sudahkah Anda tahu apa-apa saja partai ini dan seberapa jauh Anda mengenal partai ini? Untuk itu, saya, Kenia Gusnaini, akan mengajak Anda mengenal lebih dekat dengan salah satu ketua umum Partai Pemilu 2019. Siapa dia? Ikuti saya dalam Lebih Dekat Dengan. Assalamualaikum. Halo Prof. Halo Prof Yusril, apa kabar? Ya, baik, alhamdulillah. Sehat nih ya? Ya, baik, alhamdulillah. Prof, kita mau ngobrol-ngobrol tapi mungkin biar lebih akrab sebagai sesama orang awak, saya panggil Bang Yusril aja boleh nggak? Ya, nggak apa-apa, panggil apa aja, oke aja. Bang Yusril lagi sibuk apa nih? Ini saya lihat koleksi kerisnya nih Bang. Ya, ini biasa saya sebelum kerja di kantor, kadang-kadang saya lihat-lihat koleksi yang cukup banyak sebenarnya. Saya taruh di kantor ini, sebagian ini juga banyak ada sekali, di rumah. Ya. Ada berapa total koleksi kerisnya Bang Yusril? Nggak tahu berapa jumlah, jadi 300-an lebih kayaknya. 300-an lebih ya. Dari tahun berapa sih Bang sebenarnya sudah mau koleksi keris ini? Kalau koleksi keris saya ingat sejak saya masih mahasiswa. Tapi belum terlalu lama ya, sudah tahu kira-kira tahun-tahun 80 begitu. 80. Koleksi keramik mungkin saya umur 4 tahun. Umur 4 tahun ya. Sudah koleksi keramik? Jadi saya ingat waktu itu saya masih kecil sekali, hari hujan, saya main sama kakak saya di luar rumah, dan air mengalir begitu, dan dari tanah itu muncul keramik begitu. Dan saya lihat ada yang sudah pecah, ada yang masih utuh. Dan satu yang masih utuh itu saya masukkan ke dalam rumah, dan oleh ibu saya itu ditaruh buat naruh sabun. Buat sabun jadi untuk nyuci piring, nyuci apa begitu. Tapi banyak saya simpan lagi sampai satu hari waktu saya sudah banyak sekali mengkoleksi keramik. Lalu saya tanya sama ibu saya waktu itu masih ada. Saya bilang, dulu ada... Masih ada nggak sisa yang awal itu ya? Dia bilang, masih ada itu. Wow, masih disimpan. sampai sekarang ya. di rumah ibu di Belitung. Ya. Biasanya kan keris identik dengan masyarakat Jawa. Padahal kita tahu Bang Yusril dari Belitung gitu ya. Gimana awal mulanya Bang Yusril bisa sampai begitu tertariknya dengan keris gitu? Ya, saya melihat keris itu sebagai benda seni. Ya. Mungkin bagi sebagian orang itu benda mistik ya. Tapi lama-lama saya coba pelajari ya, di balik yang mistik itu sebenarnya ada sesuatu yang sangat berharga bagi sejarah peradabannya. Nampaknya keris itu bukan dibuat dengan logam biasa ya. Kalau legenda mengatakan dia dibuat dari benda dari langit ya, mungkin meteor begitu ya. Tapi sebenarnya dia ini mineral langka ya, mineral yang disebut dengan istilah REE, yaitu rare earth metals, ya, rare earth elements, yang sekarang sebenarnya baru mulai diketahui orang, dan mulai ada teknologinya untuk mengambil itu. Misalnya dulu orang Belitung nambang timah ya, terus banyak yang dibuang, yang diambil cuma timah. Padahal ada titanium, ada palladium, ada rhodium, dan lain-lain. Yang sebenarnya kalau ditambang, dijual lebih mahal dari emas harganya. Betul. Ya, dan orang-orang zaman dulu itu sebenarnya sudah mengkombinasikan rare earth metal itu, dan kemudian mereka bisa bikin keris walaupun sering dibumbui dengan mistik ya. Tapi berarti Prof bisa melihatnya dari sisi yang berbeda. Sisi yang berbeda. Ada nggak ini keris yang favoritnya Prof yang mana nih? Ini saya boleh ikut megang boleh ya? Ini salah satu keris punya keluarga sebenarnya, dan kerisnya Melayu. Oh, itu keris dari Melayu. Ya, baik, boleh dan dilihat. di sini ada tulisan Arab, bagian dari surah Yasin, Salamun qaulam mir rabbir rahim, artinya salam dari Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang ya. Dibuat dari gading.
Dari gajah. daging gajah ya. Kemudian ini apa namanya dari perak. Ada juga yang di rumah itu dari emas, sepenuhnya emas. Tapi walaupun ini keris Melayu, tapi Boleh lihat nampaknya dalamnya, Prof? logamnya kerisnya sendiri dari Jawa. Kerisnya dari Jawa, Ya. oh berarti luarnya memang Ya. dari Melayu. Ini kalau kita lihat, Bang, ini ada lekuk-lekuk. Mungkin filosofinya Bang Yusuf Ya. bisa lebih menjelaskan ya, apa sih ini maksudnya? Dia Sebagai orang awam. macam-macam sih, ada biasanya lekuk itu selalu ganjil. Ada 7, 9, 11, Yang ini 13 favoritnya begitu. Bang Yusuf berapa lekukan? Ini 7 cuman. 7 ya. 7, dan ini sebenarnya bukan keris untuk apa namanya? Keris untuk perang. Ya, Keris untuk ya, perang. ya. Ini dari tahun berapa, Bang? Mungkin masih ingat? Mungkin dari abad 18. Abad 1700 sekian. 1700 Ya. sekian. Masih ingat nggak dapatnya tuh susah nggak? Dapat dari mana? Atau ada yang memberi atau memang membeli? Dari keluarga bangsawan semua Melayu. Mereka serahkan untuk saya simpan, mungkin karena tahu saya suka simpan ya. Di rumah juga ada sebenarnya dari keluarga saya sendiri, dari Kesultanan Melayu di zaman dulu. Prof juga sampai ikut rajin membersihkan keris gitu? Oh iya, pada waktu-waktu tertentu saya bersihin sendiri. Itu biasanya Dibersihkan pakai sendiri ya? pakai air jeruk nipis atau pakai dia kalau yang keris baru yang dapat misalnya di dalam tanah gitu dimasukkan ke dalam air kelapa. Air kelapa? Ya. Biar apa tuh, Bang? Supaya karat-karatnya hilang. Dan air kelapa itu bisa menetralkan karat-karatnya itu tanpa harus merusak logamnya. Dan sesudah itu baru dikasih minyak ya. Biasanya memang sudah ada minyak yang khusus untuk ya. buat keris Minyak begitu. cendana itu juga biasa Minyak cendana ya, dipakai minyak melati juga. Minyak melati ya. Jadi- Dan ini ada salah satu lukisan, mungkin kita Ya. boleh ke sana, Bang. Saya lihat tadi saya sempat ngintip ini. Sepertinya ini lukisan Pangeran Diponegoro pada saat menyerah ya, Bang ya? Terus bilang, Dur, kamu mesti pakai ini. Nanti kalau kamu sudah dewasa, ya kamu bisa jadi presiden.